Musim kelulusan sudah tiba dan beberapa murid sedang merayakan kelulusannya. Ada yang berencana untuk lanjut kuliah, ada juga yang memutuskan untuk langsung bekerja. Di antara mereka ada sepasang kekasih yang bernama Siva dan Kemal yang sedang merencanakan masa depannya. Akhirnya kita lulus. Iya, alhamdulillah. Yuk, jangan buang waktu. Besok kita cari kerja. Kalau kelamaan lulus takut malah jadi males. Iya, ayo kerja, cari uang yang banyak, terus nikah deh, terus bahagia. Hehehe. Kamu bisa aja. Bener ya? Ya udah besok nanti aku kabarin. 3 hari kemudian, mereka janjian bertemu di taman. Kemal, aku ada info. Di mall depan ada lowongan untuk posisi SPG dan security. Nah, aku kan rencana mau ngelamar SPG. Dan kamu bisa tuh ngelamar untuk security. Apa? Gila kali ya? Aku disuruh panas-panasan di luar. Aku maunya kerja yang di dalam ruang AC aja ah. Ya, jalanin yang ada dulu aja. Nanti kalau nggak cocok sambil nyari-nyari aja. Pas dapat yang baru langsung pindah. Jadi bisa isi kekosongan daripada nganggur. Enggak ah, aku takut malah jadi nyangkut di situ. Lagi pula aku nggak cocok jadi security. Aku tuh pengen kerja di depan komputer atau ngitung uang di bank atau perusahaan BUMN gitu. Ya udahlah, terserah kamu aja. Kalau emang kamu gak mau, aku ngelamar sendiri aja ya. Oke sip, beres. Pokoknya kamu tenang aja. Aku yakin kok aku bakal diterima di perusahaan BUMN. Ya udah, kalau emang kamu yakin, terserah kamu aja. 3 hari kemudian, si Pak mampir ke rumah Kemal untuk mengabarkan berita yang menurutnya kabar bahagia. Tuan Putri, cakep bener. Habis dari mana? Aku habis interview. Aku udah diterima jadi SPG. Kamu gimana? Apa perlu berminat untuk jadi security? Enggak ah, jangankan berminat untuk ngelamar, ngebayanginnya aja aku nggak minat. Lagian aku udah ngelamar kok di perusahaan BUMN, tinggal nunggu panggilan aja. Ya udah, gimana baiknya menurut kamu aja deh. Tapi kamu mau kan nunggu aku sukses? Iya, selama kamu semangat, pantang menyerah dan mau berusaha, aku akan setia nungguin kamu. 2 minggu kemudian, Tumben si Pak nih udah lama nggak ada kabar. Telepon aja deh ah. Wah, si pengangguran telepon. Ada apa nih? Angkat gak ya? Nggak diangkat, kasihan. Ya udah diangkat lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, akhirnya diangkat juga. Kamu kemana aja sih, udah lama nggak pernah kasih kabar? Aku kan kerja, nggak kayak kamu pengangguran. Hahaha, canda. Sombong banget. Besok ketemuan yuk. Besok aku kerja, jadi nggak bisa. Terus bisanya kapan dong? Ya udah hari Selasa ya. Karena kan aku SPG liburnya nggak sama seperti pada umumnya. Ya udah, oke deh, siap. beberapa hari kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Kamu gimana? Udah terima kerja belum? Belum, perusahaan BUMN yang ku incar belum ada kabar. Nah, apa aku bilang? Ambil yang ada dulu aja, sambil ngisi kekosongan daripada nganggur. Ya, tapi jangan security juga dong. Sebentar, ada telepon nih. Ya, halo. Ya, benar. Oh iya, oke, siap Pak, siap. Oke, siap Pak. Nah, pas banget kan? Besok aku disuruh datang untuk interview di perusahaan BUMN itu. Apa aku bilang? Alhamdulillah, akhirnya ya. Semoga kamu diterima ya. Kita pulang aja yuk. Karena aku mau nyiapin barang-barang yang besok harus dibawa. Ya udah, ayo deh. Kemal, tunggu dulu. Kenapa? Ini kita belum bayar. Lah, kamu mikir dong. Kamu gimana sih? Kan yang udah kerja kamu. Nanti kalau aku udah kerja juga aku yang bakal sering traktir kamu. Jadi aku yang bayar ya? Ya udah deh. Padahal kan kamu yang ngajak. Keesokan harinya Kemal menjalani proses interview tersebut. Kamu siap bekerja di bawah tekanan dan siap bekerja meski hari libur ataupun hari raya? Loh, memangnya kalau hari raya kantor nggak libur, Pak? Kantor sih libur, tapi kan kamu tetap jaga. Loh, memangnya posisi untuk saya sebagai apa ya, Pak? Emangnya kamu nggak tahu? Saat ini kami sedang mencari posisi clearing service. Hah? Kalau cleaning service sih saya nggak minat, Pak.
Saya kira saya bakal ditempatin di depan komputer, Pak. Untuk saat ini posisi itu belum ada. Lagian sekalipun ada, Pak Kemal belum memenuhi syarat untuk posisi itu. Lulusan SMA, baru lulus juga, serta belum ada pengalaman. Nilai komputernya pun di bawah rata-rata. Ya udah, kalau begitu saya nggak ambil aja, Pak. Orang itu kalau memulai harus dari bawah dulu, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu hak Bapak. Baik, kalau gitu saya lanjut kerja lagi ya, Pak. Untuk pintu keluarnya ada di sebelah sana. Setelah interview, Kemal mendatangi rumah Asifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu habis interview ya? Gimana hasilnya? Agak mengecewakan sih. Masa aku ditempatin sebagai cleaning service? Ya nggak apa-apa, yang penting kamu diterima kan? Aku nggak ambil. Hah? Maksudnya gimana sih? Ya karena kerjaannya bukan bidang aku. Masa cleaning service? Nanti aku disuruh bersih-bersih sampai bersihin WC juga. Ya ampun, terbuat dari apa sih nih orang? Terserah kamu aja lah. Iya, kamu tenang aja. Pokoknya aku yakin bisa dapat kerja yang jabatan bagus. Dan aku segera ngelamar kamu. Terserah kamu aja lah, udah aku mau tidur. Mendengar keputusan Kemal, Sifah sangat kecewa dan hampir tidak pernah mau ketemu Kemal lagi. Tapi 3 bulan kemudian mereka nggak sengaja bertemu di taman. Wah, ada Sipa tuh. Sipa! Sipa, tunggu! Kamu kemana aja? Telepon chat aku 3 bulan ini nggak pernah kamu respon. Kamu ngapain di sini? Lagi nongkrong aja sama teman-teman. Bete di rumah. Oh, ya udah, aku pulang dulu ya. Loh, ngapain buru-buru? Nongkrong sini dulu aja. Enggak deh, aku capek banget. Ada apa bisa cut barang gede-gede? Nah, bener kan yang aku bilang? Kalau kerja di tempat kamu tuh capek. Iya capek. Tapi lebih capek lagi kalau harus debat sama kamu tentang omongan kamu itu. Udah ya, aku capek banget. Sekaligus aku mau info, 2 hari lagi aku pindah tugas ke kota sebelah. Aku juga ngekos di sana. Kayaknya kita bakal jarang ketemu. Tapi kamu tenang aja, aku yakin bakal ada pekerjaan mentereng kok. Nanti aku jemput kamu ya. Iya, apa kata kamu aja dah. Ya udah, aku mau pulang ya. Sifah pun berangkat ke tanah perantauan tanpa kabar apapun untuk Kemal karena ia memblokir nomor Kemal. 5 tahun berlalu, Sifah kembali ke rumah tanpa diketahui oleh Kemal. Namun entah informasi dari mana kepulangan Sifah diketahui oleh Kemal, sehingga malam itu juga Kemal mendatangi rumah Sifah. Assalamualaikum. Siapa ya itu? Kok suaranya nggak asing ya? Coba ngintip dulu deh. Aduh, Kemal lagi. Kok dia bisa tahu ya kalau aku pulang? Aduh, ya udahlah. Oke deh. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk, Sifah? Ya udah masuk sini. Di luar dia hujan. Kamu mau duduk di mana? Nggak usah, baju aku basah. Kamu kenapa pulang nggak ngabarin aku? Nomor aku juga kamu blok. Aku mau nyusul juga aku nggak tahu tempatnya. Untung ada yang ngabarin kalau kamu pulang. Makanya aku langsung kesini meski cuaca hujan. Ya nggak kenapa-napa. Aku kan kerja, jadi sibuk. Kamu kok jadi gitu sih? Sebenarnya kita ini masih pacaran apa enggak sih? Udahlah, bahas yang lain aja. Sekarang kamu gimana? Kerja di mana sekarang? Aku nggak mau dengar kamu bilang masih nganggur ya. Iya, aku minta maaf. Gara-gara mencari pekerjaan yang sesuai di hati malah jadi pengangguran kelamaan. Kalau kamu gimana? Masih kerja di tempat lama itu? Masih, tapi aku bukan SPG lagi. Sekarang aku udah jadi kepala gudang. Yeay. Wah, hebat. Andai saja dulu aku ambil security itu ya. Tahu umur kita udah semakin tua tapi kamu masih aja pilih-pilih kerjaan. Cewek mana yang mau dipacarin doang, tapi nggak ada kejelasan untuk serius. Iya, aku nyesel. Besok aku ngelamar kerjaan lagi apa aja deh. Security kek, OB kek, atau apa aja yang penting halal. Di tempat kamu ada gak? Di tempat aku lagi nggak ada lowongan. Mungkin kamu punya info di tempat temen kamu atau di mana aja, tolong kabarin aku ya. Aku nggak mau ikut campur lagi sama urusan kamu. Bukan nggak peduli, tapi aku udah capek sama sifat kamu. Jadi sekarang aku tinggal nunggu janji kamu aja yang akan ngelamar aku setelah kamu sukses. Baiklah kalau itu memang komitmen kamu.
Semoga aku bisa menepati janji aku ya. Keesokan harinya, ia langsung berangkat mendatangi kantor-kantor untuk mencari info lowongan. Tapi hampir semua kantor sedang tidak ada lowongan. Tapi ia tetap gigih terus mencari karena ia sudah terlanjur janji akan melamar Siva di saat sudah sukses. Dan sampailah ia di sebuah kantor yang di depannya tertulis sedang menerima lowongan. Tapi sayangnya ia tidak membaca dulu syarat iklan tersebut dan langsung saja masuk ke kantor tersebut. Permisi Pak, saya lihat iklan di depan kalau di sini sedang ada lowongan ya Pak. Ya betul, surat lamarannya Bapak bawa. Ada Pak, ini surat lamarannya. Baik, saya baca dulu ya. Bapak selama ini kerja di mana Pak? Belum pernah Pak. Saya bantu-bantu orang tua aja di rumah. Loh, ini apa tadi Bapak nggak baca dulu syarat di depan Pak? Karena umur Bapak sudah nggak masuk kriteria kami Pak. Apa nggak bisa dibantu Pak? Saya siap ditempatkan sebagai apa saja Pak. Untuk seumuran Bapak, paling nggak harusnya S1. Atau minimal Bapak punya pengalaman pekerjaan. Jadi gimana Pak? Saya orangnya paling nggak tega kalau memberikan harapan palsu. Jadi langsung aja saya putuskan ya. Kalau Pak Kemal belum memenuhi syarat untuk bekerja di kantor kami, saya mohon maaf ya Pak. Baik, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Sukses ya Pak Kemal. Siap, saya permisi Pak. Setahun berlalu, Kemal belum juga mendapatkan pekerjaan, yang disebabkan umurnya dianggap sudah tidak produktif untuk pelamar baru yang tanpa pengalaman kerja apapun. Hingga kabar yang tidak mengenakan datang dari Siva. Siapa nih WA? Oh, si Pak, ada apa ya? Assalamualaikum, bagaimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja ya. Untuk saat ini aku buka dulu blokir WA kamu hanya untuk mengabarkan kalau rekan kerja aku melamar aku. Tapi aku masih belum bisa kasih jawaban karena aku masih menghargai hubungan kita, serta aku masih menunggu kamu. Tapi aku juga nggak bisa janji akan terus begini. Maka aku kasih waktu ke kamu 2 bulan. Jika memang kamu serius sama aku, segera lamar aku. Tapi tentunya sesuai dengan janji kamu yang bilang akan melamar setelah sukses. Jika 2 bulan ini kamu nggak ada kabar, maka dengan sangat berat hati aku terima lamaran rekan kerja aku. Aku harus gimana ini? Sipa nggak boleh nikah sama orang lain. Bergerak atau tidak sama sekali. Tapi aku harus berbuat apa ya? Itu kan motor mahal ya. Oh iya, aku kan janjinya kalau udah sukses, bukan kalau udah kerja. Kalau aku bisa jual motor ini, paling nggak aku jadi punya uang. Terus aku tinggal bilang kalau aku tuh bisnis. Woi, maling, maling, maling. Ampun, ampun. Mendengar Kemal ditangkap polisi, Sipa pun langsung menemui Kemal. Mau apa lagi kamu kesini? Belum puas kamu lihat kehancuran aku? Aku nggak pernah pengen kamu hancur. Justru dari dulu aku dukung kamu. Apapun kerjaan kamu aku dukung. Tapi kamu yang terlalu banyak pilih-pilih. Lalu kamu kesini mau apa? Justru aku kesini ingin memperjelas hubungan kita. Hubungan kita sampai di sini aja. Aku terima lamaran teman aku. Apa? Aku nggak terima. Kamu nggak boleh nikah sama orang lain. Tolong maafin aku. Aku sadar hailan aku terlalu tinggi yang bikin aku menyesal di kemudian hari. Sekarang kamu sadar kan? Tapi semua itu udah terlambat. Sekarang aku minta tolong, lupain aku. Tidak! Pak polisi, lepasin aku Pak polisi! Pak polisi!